Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sadulur baraya Sunda semuanya, alhamdulillah kali ini gue bisa keluar, bisa bikin konten mungkin. Waduh, udah lama nih gak bikin konten. Oke, sebelumnya gue terima kasih buat teman-teman semua, sadulur semua yang udah subscribe juga, ditambah lagi yang udah share. Terima kasih. Oke, kali ini gue mau nge-review tentang kamera Kogan 4K ini yang gue pakai selama gue ngevlog. Soalnya ada beberapa teman-teman yang nanyain itu gimana sih bisa jernih atau suaranya kedengeran. Ditambah lagi kan kalau yang sekarang ini yang gue pakai ini emang udah gue mute gitu. Nah, terus kebanyakan kamera-kamera yang udah ada jack eksternalnya ya, itu ya udah nggak bisa diragukan lagi. Udah lumayan lah itu kan, udah lumayan bagusnya suaranya. Noise-nya sedikit, tapi nggak tahu ini noise-nya ada atau enggak. Soalnya ini juga setelah gua mute, ini baru pertama kali perdana gua pakai ya, makanya sekalian gua review gitu kan. Nah, tuh kamera yang gua pakai ini kamera Kogan 4K, dia ini belum ada jack audionya ya. Untuk jack eksternal audionya belum ada, pakai mikrofon juga nggak bisa. Nah, untuk yang kemarin gue pakai orinya tanpa bantuan apapun, itu kualitas gambar kalau cerah oke, lumayan. Sampai menjelang maghrib itu masih lumayan bagus ininya, hasil gambarnya. Tapi kalau udah malam udah nggak bisa, apalagi tempatnya gelap kayak jalan raya gini, nggak bisa. Nah, terus cara yang pertama gua ambil langkah itu yaitu pakai manual. Jadi ngerekam ngerekam pakai ini kamera, tapi audionya pakai mikrofon, tuh colok ke HP, buka perekam suara itu manual gitu kan. Nah, itu udah berjalan lama sih. Cuman hasilnya kayak, kalau gua kan ngevlognya ini kan tentang keseharian ojol gua. Jadi kalau dapat paket yang someday itu lumayan ribet juga, matiin lagi, nanti nyalain lagi, karena kan hemat baterai. Nah, sekarang gua udah baca-baca ya kan, cara moodnya gimana, takutnya gagal buka dalaman kameranya. Jadi gue beranikan diri untuk beli jack eksternal audionya. Gak nyampe 100.000 sih belinya, cuma 60-an kemarin tuh kalau nggak salah, udah sama ongkir gitu kan. Nah, jadi yang sekarang yang gue pakai ini udah pakai jack eksternal audio. Nah, udah gitu, kalau misalkan kalian mau pakai kamera yang murah terus hasilnya bagus, gua rekomendasiin pakai ini nggak apa-apa. Tapi tetap setiap barang atau apapun itu ada kelebihan dan kelemahannya gitu. Nah, di sini gua mau nge-review kelebihan dan kekurangan dari kamera Kogan 4K ini, baik dari segi yang mahal sama yang biasa. Soalnya ada loh yang kamera Kogan 4K yang biasa, yang bukan ori, ada cuma 100.000, 150.000. Gue di rumah ada soalnya buat bahan review gue, dan gue pengen tahu gue oprek gitu kan. Nah, kalau pertama gini ya, untuk review untuk kamera Kogan 4K ini, dia kalau yang orinya itu ada kartu garansinya. Nah, tapi kalau yang ala KW itu ya
kardus terus isinya kamera, dan itu enteng banget, baterainya juga waduh parah pokoknya. Nanti mau gue review juga, apa yang mau direview kan, jadi ya nanti gue tunjukin aja fotonya di sini nih, nanti ada. Kamera ini kelebihannya itu satu, yaitu low budget. Nah itu gue demen banget nih yang kayak gini-gini nih, ya kan. Ketika kita low budget, kita nggak boleh putus asa gitu, harus cari cara gimana inovasinya biar setara dengan harga-harga ini ya. Minimalnya tengah-tengah lah, nggak terlalu jelek, dan juga nggak kebagusan banget gitu. Tapi nggak mungkin sih kalau kebagusan dari kamera di atasnya dia. Ya, nah jadi kamera ini juga sebetulnya uniknya apa ya, uniknya ya? Kok ada kamera semurah ini dengan kualitas 4K gitu loh. Itu yang bikin gue tertarik gitu. Ada sih yang merek yang lain, cuman kenapa gue milih ini ya karena itu dia kamera murah, kualitasnya bisa sampai 4K, ditambah lagi harganya juga cuma 500 atau 450 gitu, gue lupa sih. Nah kalau untuk masalah audionya ini ngerebek atau apa ya, kalau ngerebek itu kresek-kresek kalau misalkan pakai audio eksternal yang pakai HP gitu yang tadi gue bilang. Nah itu masih kresek-kresek ya kan, tapi ya banyak sih solusinya kayak gitu. Cuman gue orangnya walaupun gue suka inovasi, tapi inovasinya itu harus sesimpel mungkin tapi maksimal gitu yang gue mau. Nah akhirnya ini gue pakai mikrofon tambahan ya kan. Ketika udah gue mood, gue coba kemarin sempet bisa, cuman tadi siang nggak bisa karena apa ya, kayaknya nggak masuk female sama apa ya, pokoknya yang jack audionya gitu deh. Gue juga nggak terlalu paham sih, cuman kalau gue lihat di reviewnya itu mesti ada tambahan splitter. Nah ya udah gue coba pakai splitter. Nah ini juga gue pakai splitter teman-teman, ya kan. Kalau misalkan nggak pakai splitter nggak bisa masuk suaranya gitu. Jadi ini kamera yang udah di mute, gue colok splitter, habis itu gue colok baru mikrofon gitu. Nah kalau sekarang ini gue nggak pakai mikrofon, tapi gue pakai apa sih namanya, alat pendengar yang buat dari apa sih namanya nih, yang buat alat komunikasi dua arah. Aduh gue lupa lagi. Pokoknya ini nih, gue tahu nih gambarnya, gue tahu nih. Ini maksudnya. Nah ya gue lupa anjir. Nah udah gitu gue waktu itu beli ini niatnya dulu pengen gue modifikasi pakai HP, cuma nggak bisa. Ya udah kepalang beli, ya udah. Nah akhirnya gue manfaatin sekarang. Jadi kamera ini dicolok pakai splitter dulu, abis itu baru pakai alat yang komunikasi itu loh, yang buat. Jadi ini satu input, alat ngedenger sama buat mikrofonnya, jadi satu, masukin ke HP, masukin ke kamera, sorry. Nah jadi enaknya gitu doang sih. Kalau gue simpelnya sekarang alhamdulillah ini udah nemuin cara yang menurut fashion gue tuh kayak wah ini enak banget, pas gitu kan. Jadi ya gak ada salahnya kan gue coba, gue aplikasikan dalam hari-hari gue sambil ngevlog, sambil narik ya kan. Soalnya kalau misalkan pakai HP manual ya, itu gue sedikit risihnya apa, karena kan gue sering buka helm ya kan. Buka helm itu kabelnya tuh kemana-mana gitu kan. Gue biasanya naruh di dalam tas ini, gue ada tas nih ya, ada tas, terus kadang-kadang di sini itu suka ribet kalau misalkan ditaruh di helm tuh, disangkutin di depan tuh suka ribet gitu. Nah, jadi solusinya yang paling gampang itu ya ini gitu,
Nah, untuk kualitas gambar, nah ini sekarang kalian bisa lihat sekarang nih. Ini sekitar jam 7 malam ya. Kualitas gambar kayak begini. Gitu. Kalau untuk perbandingan sama Kogan yang ori, yang bener-bener orinya ya. Nih, lihat ya videonya nih. Nah, gimana hasilnya? Kalau gua pakai kayak silikon yang kayak apa ya, kayak plastik gitu, ada kan kayak yang GoPro, terus kayak Xiaomi itu ada tuh yang tipis. Nah itu lebih parah lagi nanti suaranya, karena noise angin kenceng banget. Nah itu. Nah kalau ada lagi apa ya kalau untuk kekurangan dari Kogan ini? Oh iya, baterainya ini dia nggak tahan lama, lur. Kalau standby pakai ini kira-kira berapa ya, 3 jam lah kalau gua ukur ya, 3 jam. Nah tapi anehnya gini, biasanya kan kalau kita nge-record itu kan mati ya. Misalkan kalau videonya 30 menit durasinya ya, durasi videonya pasti 30 menit juga. Tapi kalau Kogan 4K ini anehnya kenapa? Kadang-kadang misalkan durasi video gua 20 menit. Nah, nanti hasil video dalam kameranya ada 2 video. 18 menit yang pertama 18 menit dan yang kedua 8 menit. Jadi dibagi 2. Nah, akhirnya dari situ gua ngukur, oh ya 18. Nah tapi setelah gue coba lagi, kadang-kadang 12 menit 45 detik itu juga udah keputus, videonya udah kebagi 2. Contoh misalkan video gue durasinya 20 menit, lur. Nah nanti di hasil kameranya ini jadi bahan potongannya itu di menit ke 12 45 detik. Nah jadi ada 2 video. Nah ini aneh, kekurangan yang aneh menurut gua gitu kan. Kalau di kamera lain gua belum terlalu paham. Kalau di GoPro kan udah jelas gitu. Nah itu. Terus kalau kekurangannya lagi apa ya? Baterai kan tadi gue bilang nggak awet, cuma 3 jam lah kalau durasi standby. Tergantung kekuatan memori juga. Nah ya itu udah sih, kalau menurut gue itu doang sih kelebihan sama kekurangannya. Ini udah kamera paling murah, jos lah buat kalangan gua gitu kan, yang bisa dibeli dengan harga-harga minimalis tapi worth it lah buat harga segini. Makanya kalau misalkan kita beli barang yang murah, kita harus bisa mengatasinya kekurangan itu dengan cara apa gitu. Itulah sebetulnya itu yang paling mahal, bukan barangnya tapi kemampuan kita untuk merubah atau inovasi barang tersebut menjadi barang yang bagus, barang yang mewah gitu. Tuh, kalau menurut gua sih gitu. Jadi nggak ada salahnya kalian beli barang-barang yang murah untuk dipakai kayak gini-gini nih, kayak tripod atau apa, diakal-akalin itu oke lah, nggak masalah. Gue juga punya kok tripod paralon gitu, nah, itu nggak masalah. Yang penting fungsi dan kegunaannya sama gitu. Buat teman-teman yang mau nge-YouTube atau mau bikin konten atau mau nge-vlog dari motovlogger gitu kan,
lakuin aja, mulai dari sekarang. Gak usah mikirin, wah gue nggak punya ini, wah gue nggak punya budget, wah gue nggak punya ini. Nanti boleh silakan DM ke gua, kita sharing-sharing gimana caranya, gimana solusinya gitu kan. Gak usah malu-malu, sharing itu penting. Sharing aja kita sambil ngopi gitu kan, ketemu enak, ngobrolin gimana hasilnya, audionya, cara ngerender video, cara ini. Pokoknya kita sharing aja. Kalau yang mau bikin channel YouTube, gak usah ada embel-embel gua nggak punya duit, gua nggak punya kemampuan, gua nggak bisa editing. Bullshit, semuanya itu bullshit semuanya. Satu garis besarnya itu adalah males, dah itu doang, ya kan. Mungkin segitu aja video dari gua. Semoga pengetahuan yang gua tahu ini bisa gua sampein ke kalian, dan sampai setidaknya bisa bikin kalian hayu gitu kan, bikin konten. Ya kan, semoga kalian bisa tergerak menjadi anak pemuda yang yang kreatif gitu ya. Jangan di rumah tok, walaupun sekarang lagi ada corona dengan tagar stay at home, tapi kalian harus produktif gitu. Ini gue juga sambil narik sih, cuma nggak dapat nih, nggak percaya, lihat. Nol, ya kan, udahlah lagi di jalan. Ya, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang ingin jadi YouTuber, ingin jadi motovlogger. Silahkan kalian share, bagikan ya sebanyak-banyaknya mungkin ke grup atau ke sosmed kalian. Gua Kang Pelor pamit.